Papa janji, Papa tidak akan pernah meninggalkan kamu dan Mama. Percayalah, ya. Wah, ini kabar baik. Aku harus memberitahu Mamaku secepatnya. Tunggu ya. Ya Allah, aku harus bagaimana? Aku dalam bahaya kalau Sakti sampai memberitahu ibunya aku ada di sini. Sakti, kamu tidak usah buru-buru memberitahu keluargamu. Aku tidak ingin membuat mereka panik, karena mereka tahunya istrimu Raya. Iya, benar juga. Apalagi papaku masih sakit. Kamu yang sabar ya. Semoga papamu cepat sembuh. Duh, Sakti kemana sih? Kok pergi nggak ada kabar? Kemana ya tuh anak? Ada apa sih, Ma? Kamu tuh kok cemas banget kayak gitu? Kenapa sih? Pak, Mama ini khawatir sama Sakti, Pak. Dia pergi nggak bilang sama siapapun. Teleponnya ketinggalan lagi di rumah. Ya paling dia di kantor, di mana lagi? Handphone ketinggalan kan biasa. Sakti itu kan bekerja keras. Paling dia ketemu klien di luar, nanti dia balik lagi. Pak, seharusnya Sakti itu sekarang lagi bulan madu, Pak. Bukannya sibuk di kantor. Lagi nggak ada Zidan yang bantuin kerjaannya di sana. Kalau gitu Mama tanya Zidan deh sekarang. Ya, Ma, kenapa? Kamu lihat Sakti nggak di kantor? Dari tadi sih aku nggak ngeliat Sakti di kantor ya, Ma? Kemana sih dia? Di kantor nggak ada, di rumah nggak ada. Ma? Pak, Sakti tuh nggak ada di kantor, Pak. Jadi Sakti nggak ada di kantor? Iya, Raya. Ya udah Zidan, nanti kalau kamu sampai ngeliat kakak kamu di kantor, kamu telepon Mama ya. Ma? Udah, kamu tenang. Kira-kira Sakti kemana ya? Udah tenang aja, nanti juga balik. Dia pasti ketemu klien di luar. Tapi Pak, Sakti ini pengantin baru. Masa iya sih dia ninggal istrinya sendirian di rumah? Gak apa-apa ya, sabar aja sebentar. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sakti kamu kemana aja sih? Pergi kok nggak bilang-bilang? Iya Sakti, kamu itu sekarang udah punya istri. Jadi kamu kalau kemana-mana pamit sama istri kamu. Kasian loh, tadi Raya panik nyari-nyariin kamu. Kamu kemana? Tadi aku terima telepon dari teman aku yang ada di London. Kalau dia datang ke Jakarta, jadi aku langsung bersiap-siap pergi dan handphoneku ketinggalan. Maafkan aku. Syukurlah. Aku pikir tuh kamu ada masalah. Maafkan aku Raya, sudah membuat kamu khawatir. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan kamu udah di sini. Bagaimana sekarang? Sarah, kamu tidak usah banyak pikiran seperti ini. Kamu kan sedang mengandung, kasihan bayimu. Nanti bisa stres. Kalau Ibu Hilda dan Zidan mencari kita sampai ke Nepal bagaimana? Mereka pasti marah kalau tahu kita belum pulang ke Nepal. Iya, kamu benar. Terus menurutmu, sekarang apa yang bisa kita lakukan, Sarah? Atau kita beritahu Mamujan dan Mamijan tentang masalah kita. Bagaimana menurutmu? Terus apa yang harus kita lakukan? Kita beritahu Mamujan dan Mamijan kalau ada yang mencari kita, orang yang tidak dikenal, bilang saja kita sudah kembali ke Nepal. Tapi kita ke Kathmandu dulu untuk mencari kerja. Iya, Diji, aku setuju sekali. Kita memang harus segera memberitahu Mamijan dan juga Mamujan, ya? Iya, Sarah. Kalau begitu, aku hubungi teman kita dulu yang di Nepal ya, untuk menyampaikan pesan kita. Iya, baiklah. Sebentar.
aku ingin melihat keadaan Sarah. Sakti? Kamu mau kemana lagi? Aku mau ketemu temanku yang dari London. Kamu itu kan udah pergi seharian, masa kamu mau pergi lagi? Begini, soalnya dia cuma kenal aku sebagai teman yang ada di Jakarta. Sakti, aku itu gak keberatan kamu pergi. Cuma kamu kan bisa bawa teman kamu ke sini. Aku juga pengen kenal loh sama teman kamu. Oh iya, lain kali aku ajak dia ke sini ya. Tapi sekarang aku harus pergi dulu. Oke. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan aku, Raya. Aku merasa bersalah. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum, istriku. Oh, Sakti. Waalaikumsalam. Bawa apa itu? Apa kabar sayangku? Kabarku baik. Terima kasih. Oh iya, ini untuk kamu. Dan ini untuk kamu. Wah, Sakti, apa ini? Banyak Ya, sekali. semua untuk kalian. Bagus. Oh ya, itu handphone untuk kamu. Biar aku tahu kabar kamu setiap detik. Terima kasih ya. Semua barang-barang ini. Ada baju, perhiasan, semuanya untuk aku. Iya, aku sengaja beli baju India yang lebih modern untuk kalian berdua. Terima kasih ya. Sarah, kamu itu kan istriku. Sebentar lagi, kamu akan jadi ibu dari anakku. Itu sudah menjadi kewajibanku untuk membuat kamu bahagia. Aku bersyukur sekali punya suami seperti kamu. Baiklah, aku terima ucapanmu. Kalian jangan lupa ya untuk bersiap-siap karena malam ini kita makan di luar. Oke, jangan lupa ya. Yang benar, kamu mau traktir kami. Mau kan? Sakti, makanan di sini pasti mahal-mahal. Iya, tempatnya saja bagus begini. Ya, aku ajak kalian ke sini karena aku pikir kalian berdua rindu dengan makanan India. Kalian pasti suka. Iya, kamu benar sekali. Kami ini memang merindukan makanan India dan untung saja kamu mengajak kami ke sini. Mungkin kamu sedang ngidam ya. Aku juga kangen dengan masakan India. Tapi masakan di Indonesia juga enak-enak, Sakti. Aku pernah mencoba beberapa, terutama pecel lele. Itu juga enak, iya kan Sarah? Aku suka sekali. Terima kasih. Ayo, kita makan. Yang ini juga enak. Sakti, ini. Angkat saja. Nanti saja aku jawabnya ya. Kita kan saat ini sedang makan. Siapa tahu penting. Halo, Sayang, kamu di mana? aku sedang di luar. Kenapa? Sayang, pokoknya malam ini kamu jangan makan dulu ya di luar. Soalnya aku mau masakin makanan yang spesial buat kamu. Sayang. Malam ini aku pengen kita makan bersama ya di rumah. Halo? Sayang? Halo? Kok kamu gak jawab? Oh ya, aku akan segera pulang ya. Oke? Ya udah, kalau gitu aku tunggu kamu di rumah ya. Love you sayang. Telepon dari Raya. Iya.
Dia pasti menyuruh kamu untuk pulang ke rumah. Iya kan, Sakti? Dia minta aku untuk makan malam di rumah. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin dia sudah membuat masakan yang spesial untuk kamu. Makanya dia meminta kamu untuk segera pulang untuk bisa makan sama-sama. Aku bisa mengerti itu, Sakti. Tapi aku ingin menemani kamu makan di sini, tidak apa-apa kan? Memangnya aku salah kalau menemani kamu? Kamu tidak usah khawatir. Di sini kan aku ditemani Diji. Jadi aku masih bisa makan berdua sama dia. Oke, tapi sebelum aku pergi, aku ingin kamu menyuapi aku. Makanan India itu enak. Nah, ini yang aku tunggu. Aku pergi dulu. Nanti kalian pergi ke apartemen dan kalian bisa naik taksi dari sini. Iya, kamu hati-hati ya. Baiklah, jaga diri kalian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Pak, ini masakannya Raya loh. Oh ya? Pasti masakannya enak. Ini aku juga masih belajar kok. Oh. Itu pasti Sakti. Saya bangga sekali punya mantu kayak Raya. Hai Pak. Hai. Sakti, ayo kita makan sama-sama yuk. Yuk Kak, ini tuh Kak Raya udah bikinin makanan yang spesial banget buat Kak Sakti. Apa Sarah masih makan di restoran? Atau dia sudah pergi? Seharusnya tadi aku tidak meninggalkan mereka. Ini aku masak banyak loh buat kamu. Pasti enak. Aku baru tahu kalau kamu bisa masak. Iya, aku kan belajar. Tapi kalau soal resep aku ambil dari YouTube. Itu bagus. Aku tuh tadi juga bantuin Kak Raya loh buat masak. Aku kan pengen jadi istri yang baik. Supaya kamu cuma makan masakan aku. Walaupun kamu tidak pintar masak, aku tetap bangga punya istri seperti kamu. Makan-makan. Boleh nggak bermesraan di depan umum? Boleh dimakan ya? Mama dulu dong. Iya, Ma. Oh. Mau juga? Halo? Halo, saya anak buah Tafa, Pak. Saya udah dapat informasi tentang Sarah. Oh ya, di mana mereka sekarang? Dia berada di Kathmandu. Oke, kalau gitu cepat habisi dia sekarang. Baik, Pak. Aku tidak bisa terus begini. Semakin aku merahasiakan tentang Sarah, aku semakin bersalah. Tapi bagaimana nanti reaksi Raya kalau mengetahui Sarah masih hidup dan ada di Jakarta? Ini gila. Sarah, nanti siang aku akan masak sayuran untuk kamu ya. Karena sayuran itu bagus sekali untuk ibu yang sedang hamil, ya. Terima kasih Diji. Tapi sebenarnya aku juga bisa. Tidak usah. Sarah, sampai kapan ya? Kita harus sembunyi terus seperti ini dari keluarga Sakti. Apalagi kamu kan sekarang sedang mengandung. Diji, aku juga tidak tahu. Aku ingin sekali menjadi bagian keluarga Sakti, tapi aku merasa takut. Aku tidak sanggup kalau bertemu mereka. Iya, aku tahu. Dan sepertinya Sakti itu sama sekali tidak tahu kalau ibunya itu ternyata jahat sekali. Kalau sampai ibu dan adiknya Sakti tahu kita masih di sini, semuanya pasti jadi berantakan. Mereka tidak akan diam. Bisa-bisa kita akan dibuang ke hutan dan akan dilenyapkan selamanya.